Bapak telah meluangkan waktunya untuk eh, melengkapi tugas saya berkaitan dengan tugas-tugas calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini dalam tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak selama beberapa menit ke depan. Adakah waktu yang bisa disediakan untuk itu, Pak? Ya, ada. Silakan. Nah, baik, Pak. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana kasus tersebut berisikan dilematika ataupun bujukan moral selama Bapak ada di sekolah. Ya, pertama kita harus ketahui dulu apa itu yang bujukan moral dan apa itu dilema etika ya. Kalau bujukan moral itu kan di mana kita melaksanakan atau mengambil keputusan itu dua hal yang berbeda. Ya. Sementara dilema etika itu kita mengambil keputusan itu adalah dua hal yang sama, cuma bobotnya mungkin berbeda. Jadi dalam hal saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu dalam bujukan moral itu, ya kita memang sebagai kepala sekolah kan ada beberapa hal mungkin atau situasi yang kadang-kadang kita akan melanggar sesuatu hal dan kadang-kadang juga kita akan mengutamakan mana yang baik untuk sekolah kita. Baik, Pak, terima kasih. Nah, artinya perlu satu prioritas ya, mana hal yang menguntungkan atau lebih baik untuk sekolah kita ya, Pak ya. Nah, oke, pertanyaan kedua, Pak. Nah, selama ini Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan dalam situasi tersebut? Ya, pertama kita identifikasi dulu atau kita analisa dulu tentang kasus tersebut. Dari misalnya 2 atau 3 kasus yang kenyataannya benar, maka kita ambil dulu mana-mana kira-kira yang paling sedikit mudaratnya. Yeah. Ya, paling sedikit mudaratnya. Kemudian baru kita simpulkan nanti mana yang paling banyak manfaatnya, baru kita ambil keputusan tersebut. Baik, Pak, berarti menilai, Pak ya, dan menimbang kebaikan dan mudarat dari suatu kasus yang akan Bapak ambil nantinya. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, nah dalam langkah-langkah mengambil keputusan tersebut, prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah itu misalnya Bapak uji dulu atau cari dulu penyebab-penyebabnya atau bagaimana, Pak? Ya, pertama kita analisa dulu sebagai kepala sekolah. Ya, kita lihat dulu bagaimana nanti hasilnya. Kemudian setelah kita kita rembukkan dengan para pemangku atau istilahnya yang berkepentingan di sekolah, misalnya kepala sekolah, usaha dan majelis guru. Baru nanti setelah kita rapatkan, baru kita ambil keputusan yang terbaik untuk sekolah. Oke, berarti ada melibatkan guru-guru lain, ya, istilahnya melakukan dialog atau musyawarah ini, Pak ya, untuk mendapatkan keputusan yang tepat atau yang keputusan yang efektif untuk penyelesaian kasus tersebut. Nah, kemudian dari beberapa hal atau langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini, langkah apa saja yang rasanya yang paling efektif begitu, Pak, dalam mengambil keputusan tersebut agar masalah tersebut cepat selesai? Satu hal mungkin cara yang paling efektif, kan tadi ada wawancara atau misalnya memutuskan langsung atau mengkonsultasikan terlebih dahulu begitu. Yang mana kira-kira yang paling efektif yang Bapak pernah lakukan? Kalau efektifnya mungkin lebih efektif keputusan langsung. Cuma kalau dari segi apa istilahnya itu manfaat dan mudaratnya tentu harus melalui musyawarah. Ya. Intinya harus melalui musyawarah mufakat. Jangan
down istilahnya kan. Iya, Jadi iya. harus ada yang dari bawah kemudian nanti diputuskan secara bersama. Artinya juga apa ini Pak, situasional Pak ya? Ya, Mungkin situasional saja Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Selama mengambil sebuah keputusan ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini atau di sekolah sebelumnya, adakah kira-kira satu tantangan begitu dalam mengambil keputusan yang keputusan tersebut didasarkan atas kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Ya, selama menjabat atau memimpin sekolah memang ada beberapa kasus mungkin yang sifatnya dilema etika. Ya, misalnya ada mungkin tentang kehadiran siswa, sementara siswa itu harus mendapat beasiswa misalnya kan. Sudah ada apanya itu, bagaimana jalan keluarnya. Kemudian mungkin juga ada kasus-kasus guru misalnya yang kadang-kadang terlambat hadir sementara dia membutuhkan istilahnya itu naik pangkat kan. Keduanya sudah bertolak belakang. Jadi itu yang harus kita putuskan, kita ambil mana kira-kira yang terbaik. Ya, artinya banyak hal yang harus menjadi pertimbangan kita dalam mengambil sebuah keputusan Pak ya, agar nantinya orang yang terimbas dari keputusan kita itu tidak dirugikan gitu Pak ya. Nah baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ada Bapak memiliki jadwal atau waktu tertentu yang Bapak buat untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Nah, apakah itu Bapak selesaikan secara langsung di tempat atau bahkan memiliki ada agenda tersendiri yang Bapak siapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Ya, kalau untuk kasus-kasus seperti itu memang tidak ada waktu yang khusus ya, tidak ada waktu yang khusus disiapkan, cuma situasional. Kalau ada kasusnya maka kita analisa dulu, kita identifikasi, baru nanti kita selesaikan secara bertahap. Berarti tergantung apanya Pak ya, urgensinya. Kalau misalnya kasus tersebut butuh diselesaikan secara cepat, kita selesaikan. Dan apabila membutuhkan proses atau pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin yang lebih luas begitu, tentu kita jalani itu Pak ya. Nah kemudian selanjutnya Pak, selama mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang bernilai dilema etika itu sendiri? Ya, selama ini kan dalam sebagai kepala sekolah kan juga kita akan dibantu oleh staf istilahnya, ada wakil, ada juga kalau kasus-kasusnya siswa dengan wali kelas, guru BK. Nah, jadi mereka yang diminta atau apa istilahnya itu sebagai teman konsultasi untuk memutuskan sesuatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Jadi artinya kalau saya simpulkan Pak, harus ada keterlibatan semua komponen-komponen di dalam sekolah itu sendiri Pak ya, agar ya semuanya terfasilitasi dan semuanya diikut sertakan dalam mengambil sebuah keputusan itu. Nah ini terakhir Pak, nah dari semua hal yang Bapak sampaikan, hal apa saja rasanya pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu Pak? Ya, sebagai pengalaman yang bisa dipetik mungkin bahwa setiap keputusan itu pasti ada kebaikan dan pasti ada keburukannya. Cuma intinya bahwa setiap keputusan itu yang terbaik itu adalah yang diambil dengan secara musyawarah mufakat, sehingga nanti hasilnya juga akan dapat dilaksanakan secara baik. Ya, baik Pak. Jadi kalau saya simpulkan, situasinya walau bagaimanapun setiap keputusan harus kita ambil Pak ya, karena semua keputusan itu ada risikonya tersendiri Pak. Baik Pak, mungkin itu wawancara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi kita bersama dan menjadi pengembang untuk sekolah kita. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sumardi, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, terutama pada siang hari ini untuk menunaikan tugas saya, melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, ada satu kegiatan dalam calon guru penggerak ini dalam LMS-nya, yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, dalam demonstrasi kontekstual ini kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Dalam kesempatan ini Bapak saya pilih sebagai salah satu seorang kepala sekolah yang akan diwawancarai, yang berkaitan dengan bagaimana penerapan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Adakah waktu yang bisa disediakan untuk kegiatan ini, Pak? Alhamdulillah. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Bapak, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi suatu permasalahan atau kasus-kasus yang mana permasalahan tersebut bernilai dilema etika ataupun rujukan moral. Sebagai kepala sekolah SD Negeri 05 Gunung Kidul, tentunya pernah mengalami kasus-kasus baik itu dilema etika atau kasus yang benar lawan benar maupun rujukan moral yaitu benar lawan salah. Kedua kasus itu harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dan kesalahpahaman dalam mengambil keputusan. Cara saya dalam mengambil identifikasi yaitu dari kedua kasus itu adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi juga dengan pihak-pihak yang terlibat seperti guru, murid. Tentunya saya tidak bicara untuk itu saya diajak bicara. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus syarat sebuah kasus dilema etika atau rujukan moral supaya tidak berbenturan atau tidak melanggar hukum ketika kita mengambil keputusan. Baik Pak. Nah, jadi artinya sepertinya Bapak sudah memahami ya apa itu dilema etika maupun rujukan moral itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu selama Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus di mana dua kasus tersebut sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi seperti itu, Pak? Iya benar. Tentunya kasus itu ada beberapa efek, di mana ini terlihat langsung kasus perorangan atau mungkin kasus yang menyangkut banyak orang. Oleh karena itu perlu ada atau mengandung nilai kebenaran atau kesesuaian, rasa adil dan bebas dan belas kasihan, Ya. atau mungkin berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Itu berdampak terhadap pribadi atau mungkin banyak orang. Ya, baik Pak. Nah, artinya ada beberapa kasus yang punya imbas terhadap orang banyak dan juga berimbas terhadap diri pribadi sendiri, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana menjalankan sebuah keputusan sebagai kepala sekolah, kemudian langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut? Sesuai dengan isi kasus
dalam mengambil keputusan mana yang memiliki kebenaran yang paling kecil dengan lainnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan serta peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis akhir yaitu peraturan dan mungkin berpikir berbasis rasa peduli terhadap berikutnya, yaitu dengan melakukan investigasi, memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan lalu dibetulkan. Oke, baik Pak. Berarti ada beberapa pertimbangan yang Bapak lakukan tadi. Pertama, saya dengar bagaimana Bapak itu mengambil sebuah keputusan sejauh mana manfaatnya bagi peserta didik. Kemudian, apakah keputusan yang Bapak buat itu akan bernilai manfaat untuk kedepannya atau berbasis akhir bagi siswa nantinya. Nah, kemudian tentu juga rasa kepedulian kita sebagai guru harus menjadi pertimbangan untuk dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian selanjutnya Pak, ini apa saja Pak pertanyaannya? Itu kan ya pernah begitu ada kasus-kasus yang Bapak temui begitu. Nah, adakah waktu yang Bapak sediakan atau jadwal-jadwal yang Bapak susun atau teragendakan begitu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral itu sendiri? Kalau jadwal sih tidak. Dalam menyelesaikan sebuah kasus itu prioritas kasus mana dulu yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut segera diselesaikan. Oleh karena itu tidak ada jadwal, karena itu bisa muncul kapan saja. Kalau mungkin jadwal kadang sudah dibuat tapi tidak ada kasus, dan kadang ada kasus yang langsung diselesaikan. Di tempat ada pula yang perlu lebih dimusyawarahkan. Jadi tergantung dari kasus yang muncul begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Itu berarti tergantung prioritas atau tingkat urgensi kasus itu Pak ya. Apabila dibutuhkan penanganan cepat, kita selesaikan dengan cepat, dan apabila memang dibutuhkan konsultasi lebih lanjut, maka kita akan lanjutkan tempuh langkah seperti itu Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini membuat Bapak menjadi mudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya Pak, karena saya di sekolah ini yang dituakan, maka saya sebagai orang tua harus mampu merangkul semua warga sekolah, baik itu peserta didik, guru, komite, dan semua yang kita rangkul. Dan itu salah satu adalah dengan berkomunikasi dengan yang baik, baik itu pengelolaan emosi demi mutu sekolah, yaitu kebersamaan adalah harga mutlak untuk mencapai kesuksesan. Baik Pak, artinya perlu musyawarah dan rasa kebersamaan agar nanti keputusan yang kita ambil itu memiliki manfaat yang luar biasa terhadap orang yang terlibat dalam proses. Baik Pak, pertanyaan terakhirnya Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi begitu ya. Nah, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut itu, terutama ketika Bapak diharuskan mengambil sebuah keputusan di mana ada kasus yang bernilai atau berisikan dilema etika sendiri? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka tentu tadi yaitu dengan mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu.
karena ada kasus itu yang harus segera diselesaikan, maka dengan melakukan pengujian maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yang tepat yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siapapun. Oke, baik Pak. Artinya harus ada prinsip-prinsip dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan siapapun yang kita setelah keputusan yang kita buat, Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sangat sekali. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, terima kasih.